Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Geners, selamat datang kembali di Gen Channel. Di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai jaringan epitel dan juga jaringan ikat ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai jaringan saraf. Ini juga masih rangkaian jaringan hewan ya. Nah, jaringan saraf ini tersusun dari sel saraf yang disebut dengan neuron. Nah, si neuron ini terdiri dari dua komponen utama ya. Yang pertama ada badan sel, kemudian ada serabut. Nah, kalau serabut sendiri ada dua macam. Yang pertama ada akson, kemudian ada dendrit. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, maka perhatikan gambar berikut ini. Pertama kita bahas terlebih dahulu dari dendrit. Nah, ini dendrit itu ya. Jadi berbentuk serabut. Nah, dendrit ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari reseptor yang nantinya rangsangan tersebut akan diteruskan menuju ke badan sel. Selain dendrit, tentu saja ada badan sel. Nah, ini badan sel sama seperti sel-sel yang lainnya. Di sini ada nukleus, kemudian ada organel-organel yang lain seperti mitokondria, ribosom, dan lain sebagainya. Nah, nukleus tentu saja berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel saraf di sini ya. Kemudian badan sel berarti bisa dikatakan berfungsi meneruskan rangsangan yang berasal dari dendrit menuju ke akson. Maka selanjutnya ada akson. Nah, akson merupakan serabut yang panjang dan berfungsi untuk meneruskan rangsangan baik ke sel saraf yang lain atau bisa juga ke otot. Nah, di ujung akson nanti ada terminal sinapsis. Nah, di bagian terminal sinapsis ini ada prasinapsis, kemudian ada sinapsis dan juga postsinapsis yang berfungsi sebagai tempat meneruskan impuls atau rangsangan. Di bagian akson ini ditutupi atau dilindungi oleh seludang atau selubung mielin ya, merupakan perluasan dari membran sel. Nah, si seludang mielin ini ada yang menebal, kemudian ada yang menipis. Kalau yang menipis disebut dengan nodus Ranvier ya. Nah, nodus Ranvier ini berperan penting dalam percepatan atau mempercepat impuls atau rangsangan. Kemudian si seludang mielin ini tersusun dari sel-sel Schwann ya. Itulah struktur dari neuron atau sel saraf. Kemudian berdasarkan cara menghantarkan impuls, neuron ini terdiri dari tiga macam. Yang pertama ada yang disebut dengan neuron aferen atau dikenal juga dengan neuron sensorik. Nah, neuron sensorik ini berfungsi untuk menyampaikan rangsangan yang berasal dari reseptor atau penerima menuju ke sistem saraf pusat. Pusatnya nanti ada otak dan juga sumsum tulang belakang. Nanti akan banyak dibahas lagi di sistem saraf ya atau koordinasi. Kemudian yang kedua ada neuron intermedier. Nah, neuron intermedier ini merupakan neuron yang ditemukan di sistem saraf pusat ya. Berarti berfungsi untuk meneruskan rangsangan yang berasal dari neuron aferen atau sensorik menuju ke motorik. Nah, karena yang ketiganya ada motorik ya. Kalau motorik atau eferen, kalau tadi aferen sekarang eferen, berarti berfungsi untuk meneruskan impuls atau rangsangan yang berasal dari sistem saraf pusat menuju ke efektor. Nah, efektornya bisa otot atau bisa juga indera ya. Nah, jadi sekali lagi berdasarkan cara menghantarkan rangsangan atau impuls, neuron ini terdiri dari tiga macam. Yang pertama ada aferen atau sensorik yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan yang berasal dari reseptor menuju ke sistem saraf pusat. Yang kedua ada neuron intermedier atau intermediate. Ini ditemukan di sistem saraf pusat. Kemudian ada neuron aferen. Nah, neuron eferen. Nah, neuron eferen ini berfungsi untuk meneruskan impuls yang berasal dari sistem saraf pusat menuju ke efektor. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti akan dibahas di sistem koordinasi. Nah, itu saja. Terima kasih. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.